want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down. Hai, di sini aku Adinda Putri Pramudita. Nah, di sini aku mau mewawancarai salah satu teman aku tentang gimana sih toleransi bagi mereka. Nah, di sini ada Kak Elita. Silakan perkenalkan diri, Kak. Iya, nama saya Elita Syafani. Apalagi nih? Dari Prodi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi kesejahteraan sosial. Nah, di sini aku mau nanya nih, Kak. Kan kakak ini dari suku Batak ya, benar? Benar. Nah, gimana sih arti toleransi bagi kakak dari suku Batak gitu? Arti dari pandangan kakak sendiri? Toleransi secara umum aja ya, paling saling menghargai, terus saling menghormati antara suku yang satu dengan suku yang lain. Terus ibaratnya nggak membeda-bedakan lah gitu intinya. Oh gitu. Nah, kan udah ya dari pandangan toleransi bagi kakak itu. Nah, kalau di lingkungan kampus ini ya, seberapa kuat sih toleransi yang kakak dapat? Kayak seberapa menghargainya teman-teman kakak karena perbedaan suku ini? Pertama-tama aku sendiri nggak pernah mengalami diskriminasi atau apapun. Jadi menurut aku di toleransi di sekitar kampus ini udah lumayan baik. Untuk kedepannya atau untuk masalah-masalah lainnya itu tergantung sama kepribadian orangnya sih, Kak. Jadi menurutku di kampus ini nggak ada yang diskriminasi melalui suku atau latar belakang lainnya, tapi tergantung karakter kepribadiannya masing-masing. Oh gitu. Tapi di kampus ini selama kakak di sini tuh ya, pernah nggak sih mendapat pengalaman yang kayak berkenan banget, entah itu pengalaman yang enak atau yang kurang enak yang kakak dapat tuh ada nggak sih? Melalui gara-gara latar belakang. Iya, dari perbedaan itu. Paling misalnya kayak bulan puasa kemarin ya, itu karena aku juga beragama Kristen, jadi teman-temanku kok kayak aku juga nyoba buat malah ikut gitu. Jadi nggak ngebedain kalau misalnya aku ini A atau temanku ini B. Jadi kayak ya udah nyampur aja gitu dalam satu suasana yang ngebawa damai, terus yang pokoknya nggak merujuk ke arah konflik gitu. Jadi dari suku agama maupun dari dari sudut suku itu nggak ada diskriminasi yang kakak dapat gitu ya? Iya, nggak ada. Oke, baik Kak, terima kasih ya atas waktunya dan juga kesempatan yang telah diberikan. Baik, makasih, bye. Halo guys, kembali lagi dengan saya Delia Kahmedian dan rekan saya Eliza Irmayanti Oke, Kak Aliza ini dari fakultas apa sih kalau boleh tahu? dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau prodinya sendiri dari apa? Untuk prodinya itu dari kesejahteraan sosial. Oh, oke. Di sini aku mau bahas tentang toleransi ya. Aku juga mau tanya-tanya sedikit nih sama Kak Aliza tentang makna toleransi untuk Kak Aliza yang dari suku Madura. Apa sih sebenarnya maknanya? Kalau menurut saya toleransi itu mengenai tentang saling menghargai ya Kak ya, entah itu dari perbedaan ras, suku, bangsa maupun agama ya Kak ya. Oke. Kak Aliza ini kan dari suku Madura nih. Waktu pertama kali ke Universitas Negeri ini, apakah Kak Aliza pernah dapat sebuah diskriminasi dari teman-teman Kak Aliza, entah itu dari luar fakultas atau luar prodi atau mungkin dari dalam fakultas atau dalam prodi? Sebenarnya pernah sih Kak, awal-awal saya kuliah di Jember itu karena teman-teman tahu kalau saya dari Madura, itu kadang ada aja kayak cemo-cemo kayak jamet kan Madura dikenal sama jametnya gitu. Nah itu waktu saya awal-awal di Jember, saya sering mendapatkan cemo seperti itu. Cuman ya saya anggapnya itu bercanda lah ya, soalnya kan juga masih awal kenal, mungkin itu salah satu pendekatan. Kalau yang sampai spesifik banget itu nggak ada ya?
Enggak sih, kalau saya sendiri masih belum ngalamin, tapi ya semoga nggak ngalamin. Kayak gitu lah. Oke, oke. Menurut kakak nih ya, kakak pernah nggak sih ada sesuatu hal yang berkenan banget, entah itu enak atau enggak? Kalau enaknya itu kebetulan saya punya teman juga yang berasal dari luar Pulau Jawa. Jadi kita saling sharing-sharing tentang kebudayaan kita masing-masing. Terus kita juga saling belajar lah. Terus kalau nggak enaknya mungkin yang tadi itu perkataan jametnya itu yang agak membuat saya risih sebenarnya. Oke, oke, oke. Mungkin kalau bertukarnya itu bertukar apa ya kalau sama teman yang dari luar pulau, atau mungkin bahasa atau apa? Yang paling mencolok tuh bahasanya ya kak ya. Karena kan orang bilang tuh bahasa Madura tuh bahasa alien karena aneh gitu kan. Cuman ya saya sama teman saya saling sharing-sharing gitu. Terus juga dari kebudayaannya, banyak kebudayaan Madura yang apa? Yang perlu kita ketahui bahwa budaya Madura tuh cukup unik untuk kita ketahui. Terus juga sebaliknya dari budaya teman saya juga saya berusaha untuk belajar karena budaya tersebut tuh juga cukup unik untuk saya pelajari. Kalau untuk budaya Madura sendiri nih, menurut kakak yang melambangkan toleransi apa sih? Gimana? Boleh diulang? Kalau budaya dari suku Madura yang menurut kakak merujuk pada toleransi itu apa sih? Apa ya? Mungkin kalau budayanya sendiri tuh kayak yang merujuk pada toleransi itu keraton satu ya, Pak? Oh, karapan sapi. Iya. Oke deh kalau gitu. Berarti kalau selama di kampus ini nggak ada ya kalau diskriminasi yang sampai di mana gitu? Enggak sih, aman lah, aman. Oke, oke. Terima kasih ya Kak Aliza. Iya, Oke, sama-sama. terima kasih. Dadah. Halo guys, saat ini aku sama Mbak Pia yang berasal dari Papua. Nah, halo Mbak Pia. Halo. Saya mau tanya nih mengenai arti toleransi. Menurut Mbak Pia sendiri itu apa? Nah, toleransi itu sering dikatakan bahwa toleransi itu adalah sikap untuk saling menghargai, menerima perbedaan antara suku, terus agama, ras, adat istiadat kayak gitu. Ya. Terus selama Mbak di UNED, apakah Mbak tuh mendapatkan toleransi dari masyarakat UNED sendiri? Iya. Jadi di UNIP sendiri itu saya sering mendapatkan toleransi, saling menghargai antara sesama umat, terus antara sesama perbedaan yang ada di UNIP itu sendiri. Nggak pernah dapat bullying dari masyarakat UNED itu tentang perbedaan agama atau perbedaan suku? Kalau untuk saat ini masih belum, ya. Oh, masih belum. Ya. Tapi kalau di luar kampus sering dapat. Misalnya Ya. seperti apa itu, Mbak? Contohnya itu pas pertama kali saya kesini tuh saya sering hampir 2 atau 3 kali tuh mendapat bullying kayak gitu. Jadi orang-orang yang lewat itu kadang mereka sering kayak ngomongin aku tuh OPM gitu. Jadi mereka mungkin berpikir bahwa saya orang Papua jadi OPM, tapi nggak semua orang Papua tuh OPM kayak gitu. Ya. By the way, Mbak Pia ini dari suku apa sih? Kalau saya dari suku Me. Suku Me. Iya. Oke. Nah, di suku Mbak Pia sendiri itu apa ada kebudayaan yang mengangkat keagamaan gitu? Ada nggak, Mbak? Jadi di suku saya tuh, suku Me sendiri tuh ada itu artinya itu bahwa Me sendiri tuh manusia sejati gitu. Nah, Keren ya? jadi setiap 3 tahun sekali tuh dari suku saya sering mengadakan kayak acara perjumpaan gitu. Jadi acara perjumpaan itu dari agama Kristen ada, terus dari Katolik ada. Jadi itu nanti mereka berkumpul satu tempat Jadi untuk satu. ya, jadi sebagai tali persaudaraan, kekeluargaan, terus kayak mencari jodoh, terus ada acara kayak bakar batu gitu. Berarti ada ritualnya gitu Ya, dari ritualnya gitu. Oke. Terima kasih Mbak Pia. Ya, Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Iya, terima kasih juga. Oke.
Halo semuanya, di sini aku Ulfa Dwi Febriani dengan rekan aku. Aku Muhammad Abdullah Dimas Sidiki. Di sini bersama narasumber kami. Boleh masnya perkenalan? Nama saya Yuda Klana Mahera. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Masnya ini boleh tahu dari suku mana? Saya keturunan Jawa, bapak saya orang Batak, jadi saya campuran. Campuran ya. Di sini mau kita tanyakan apa sih makna toleransi dari suku, mungkin ini ya campuran dari Jawa, Batak itu bagaimana? Saya melihat dari perspektif keluarga saya yang berbeda-beda dari 12 suku. Menurut saya toleransi adalah sikap yang saling menghargai di dalam satu lingkup yang sempit ataupun besar. Menghargai eksistensi tersebut sangatlah penting bagi toleransi yang menurut saya, yang menurut ada di dalam saya itu. Baik. Terus selanjutnya seberapa kuat toleransi di lingkup kampus ini menurut Mas Yuda bagaimana? Sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, menurut saya sih cukup kuat sih toleransi di sini. Apalagi di sini nggak ada ya model-model agama gitu, apalagi model suku itu. Menurut saya sih kuat. Terus kalau Masnya apa pernah mendapat diskriminasi gitu? Atau Mungkin saya lebih ke agama. Saya beragama Kristen, dan menurut saya itu bukan sebuah bulian. Saya memaknainya sebagai bagaimana cara kita mentoleransi hal tersebut. Kayak mungkin ada sih, cuman saya nggak terlalu menyikapi tersebut. Saya nggak, iya, jadi saya nggak pikir ini lah, abaikan aja gitu. jadi lebih ke acuh, nggak diperhatikan. Sebenarnya saya memperhatikan, cuman saya sebagai minoritas mau apa gitu, kayak mau apa lagi gitu, ya gitu lah. Baik, terima kasih ya untuk waktunya.